Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita pada Allah di kesempatan malam ini setelah sekian waktu saya pribadi khususnya tidak beraktivitas dalam kajian tatap muka offline bersama banyak jamaah di kota Surakarta secara khusus dan di tempat lain secara umum. Alhamdulillah pada malam hari ini untuk yang perdana saya bisa kembali hadir dalam tatap muka di majelis kajian malam Kamis. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kepada kita kesehatan, keselamatan, perlindungan dari segala ujian dan mara bahaya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga, kerabat, sahabat dan orang-orang yang setia meniti jejaknya sampai kiamat. Semoga kita termasuk di antara umatnya yang dijanjikan syafaat pada yaumul kiamah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan berbincang satu tema yang tadi sudah dibacakan, tadabbur surah Al-Kahfi. Apa perbedaan antara tadabbur dengan tafsir? Apa perbedaan tadabbur dengan terjemah? Ya, afala yatadabbarunal Qur'an? Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Kalau tafsir atau terjemah maknanya sekedar memahami. Kalau ada ayat yang berbunyi innallaha yuhibbul muhsinin, innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang sabar, Allah cinta kepada orang yang berbuat kebaikan. Itu tafsir, itu terjemah. Tapi kalau tadabbur maka kita merenung kira-kira level kebaikan kita itu di sisi Allah berapa. Kalau cinta itu tingkatannya 1 sampai 100, kira-kira cintanya Allah kepada kita di angka berapa? Itu tadabbur. Innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang sabar. Kira-kira saya ini masuk nggak dalam kelompok orang sabar? Nah, itu namanya tadabbur. Jadi tadabbur lebih dalam, lebih berat daripada sekedar memahami tafsir atau memahami maknanya. Karena memahami makna siapa saja bisa, bahkan orang kafir pun bisa kalau dia punya ilmunya. Ya, tetapi tadabbur ini akan sampai kepada tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an untuk apa? Ya, lalu manusia bisa merasakan manfaat dampaknya sehingga dia benar-benar paham makom dia dibandingkan dengan Al-Qur'an itu seperti apa. Nah, malam ini kita akan mencoba untuk menggali secara global tentunya, karena kalau kita ingin mentadabburi secara terperinci kandungan dari surah Al-Kahfi ini tentu sangat begitu luas kandungan yang ada di dalamnya. Maka kita akan coba untuk gali dalam konteks hari ini kita dikepung dengan berbagai macam fitnah akhir zaman. Sementara Rasulullah SAW menyebutkan bahwa suratul Kahfi merupakan benteng yang kuat dari fitnatud dajjal, sehingga beliau bersabda, man hafidho asran min suratil Kahfi, siapa yang menghafal 10 ayat saja dari surah Al-Kahfi, usima minad dajjal, dia akan diselamatkan dari dajjal atau fitnahnya. Dan hari ini kita baru dihadapkan dengan fitnah dajjal kecil. Itu pun sudah membuat kita tak berdaya bagaimana kemudian menyelesaikannya. Kita nggak berdaya menghadapi hoax, kebohongan,
ya, info-info dajjal, info-info dusta yang masuk ke dalam gadget kita, yang sampai di telinga kita. Kita tidak mampu untuk kemudian membedakan mana yang betul-betul nyata, mana yang betul-betul yang ternyata hanya khayal. Lalu bagaimana kira-kira ketika nanti kita berhadapan dengan dajjal yang sesungguhnya? Jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dari poin yang pertama, bahwa Al-Kahfi memuat 4 kisah yang sangat istimewa. Semuanya yang rajin menghatamkan Al-Kahfi malam Jumat akan mendapatkan bahwa suratul Kahfi memuat 4 kisah. Kisah yang pertama adalah kisah yang menjadi nama bagi surat itu, yaitu kisah Ashabul Kahfi. Ini termuat dari ayat 9 sampai ayat ke-26. Ya. Kemudian boleh kalau mau bisa dicorokkan. Ada. Bismillah. Ya, alhamdulillah. Jadi memuat 4 kisah istimewa. Yang pertama kisah Ashabul Kahfi. Ini termuat dari ayat yang ke-9 sampai ayat ke-26. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini pada ayat yang ke-9, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba, sampai ayat yang ke-36. Bukan ke-36, ayat yang ke-30 ya. Innalladzina amanu wa amilus solihati inna lanudi'u ajra man ahsana amala. Ini adalah kisah pertama tentang Ashabul Kahfi. Kemudian ya, yang kedua kisah Ashabul Jannah, ayat 32 sampai 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadrib lahum masalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nab. Kisah 2 manusia, yang satu kafir, yang satu mukmin. Yang kafir bernama Kurtus dalam riwayat, ya. Dua-duanya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala harta, tetapi yang satu dihabiskan di jalan Allah, diinfakkan fisabilillah, sementara yang satu hanya menjadi lifestyle, gaya hidup, dipamerkan, ya. Yang ketiga adalah kisah Musa dan Khidir. Ini termuat pada ayat yang ke-60 sampai ayat yang ke-82. Kemudian yang ketiga adalah, yang keempat terakhir, yaitu kisah Raja Zulkarnain. Ya. Termuat pada ayat 83 sampai ayat 98. Jamaah yang dimuliakan Allah, keempat kisah ini bukan kisah sembarangan. Ya. Secara singkat, yang pertama Ashabul Kahfi. Ya, jadi keempat kisah ini dia memuat 4 macam fitnah. Pertama, fitnah agama menimpa kepada Ashabul Kahfi, di mana kita tahu bahwa Ashabul Kahfi ini adalah sekelompok pemuda yang mencoba untuk menyelamatkan agamanya, walaupun harus mengorbankan harta, keluarga, bahkan jiwa atau nyawa mereka. Ya, mereka lari meninggalkan kerajaan, mereka lari meninggalkan handetolan, kerabat, dan semua aset dunia yang dia miliki. Yang penting agamanya selamat. Memang kalau kita baca kisah Ashabul Kahfi itu sederhana. Anak muda berdakwah, ditolak, dikejar-kejar raja yang zalim, masuk dalam goa, sembunyi selama 309 tahun. Ketika mereka terbangun, rajanya sudah tiada, ganti dengan raja yang soleh. Lalu kesimpulannya nggak enak, Ashabul Kahfi tidurnya lebih lama daripada dakwahnya, gitu ya. Nah, ini
Tentu nggak sesederhana itu Bapak Ibu sekalian. Karena kalau mau nonton filmnya itu sekitar 13 atau 14 seri. Ya, nek mau nonton dari pagi sampai pagi lagi. Itu bercerita tentang Ashabul Kahfi yang menggambarkan mereka bukan pemuda sembarangan. Allah menyebut dengan kalimat innahum fityatun amanu bi rabbihim wajidnahum huda. Mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Rabb mereka. Allah memberikan tambahan petunjuk kepada mereka. Ini bukan anak muda sembarangan, bukan orang kampung pengangguran. Mereka ini para pejabat kerajaan, bahkan salah satunya merupakan mustasyar am, ya, penasehat tertinggi, mirip seperti perdana menteri. Tetapi akhirnya sehebat apapun mereka menyembunyikan agamanya, sang raja, ya, dijadwalkan raja dari Roma akan datang ke Philadelphia, dan di situ adalah upacara di mana seluruh rakyat harus menunjukkan sujud sembah mereka kepada sang raja. Saat itulah pimpinan Ashabul Kahfi yang dalam cerita itu namanya Maximilianus, dia mengatakan kepada kawan-kawannya yang 5 orang, nanti yang 1 orang itu pemilik anjing, orang kampung biasa, tapi yang 6 orang ini pejabat-pejabat semua. Pejabat yang istiqomah mengikuti ajaran Nabi Isa, di mana para ulama, para ustadznya sudah ditangkap, dipenjara, dibunuh. Mereka ini masih bertahan di kerajaan, menyembunyikan keimanannya. Sampai akhirnya ketika, ya, raja yang terbesar, ini kan Philadelphia itu kan hanya bagian, ya, daripada kerajaan Roma. Nah, saat itulah sang raja akan datang. Ya. Kemudian seluruh rakyat Philadelphia diminta untuk memberikan sesembahan yang dimulai dari para pejabat. Saat itulah Ashabul Kahfi mereka berembuk bahwa inilah waktunya kita menunjukkan seperti apa keyakinan kita kepada rakyat. Biarlah yang terjadi akan terjadi. Kita tidak bisa lagi menyembunyikan keyakinan kita. Maka saat itulah kemudian semua para pejabat yang mereka komitmen dengan ajaran Nabi Isa dipenjarakan oleh sang raja. Ya. Nah, mereka kemudian bisa meloloskan diri, lalu mereka berjumpa dengan seorang pemilik anjing yang juga beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, lalu mengajak untuk hijrah, bersembunyilah mereka di dalam goa. Tapi kalau kita baca cerita alurnya, masya Allah Pak, ya, benar-benar sangat mengharukan. Narasi-narasi, kalimat-kalimat, dialog-dialognya sangat berbobot sekali. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kisah Ashabul Kahfi yang demi mempertahankan agama mereka rela kehilangan semuanya. Yang kedua kisah Ashabul Jannah, ya, di mana mereka mendapati kisah ini cerita tentang fitnah dunia. Kita lihat di dalam Al-Quran bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan Wadrib lahum masalar rajulaini ja'alna li ahadima jannataini min a'nab. Berilah perumpamaan kepada mereka, yaitu kisah 2 manusia yang mereka salah satunya memiliki kebun anggur. Masya Allah, kebun anggur ini gambaran dari seorang juragan, orang yang sangat kaya. Karena di era agraria itu orang-orang kaya simbolnya punya kebun, punya ladang. Wa hafafnahuma binahlin. Ya. Kemudian pinggir-pinggir kebunnya itu juga dikelilingi dengan kebun kurma. Wa ja'alna bainahuma zar'a. Kemudian apa? Banyak tanaman aneka macam isi kebun tersebut, ya. Kemudian kiltal jannataini atat ukulaha walam tadrim min syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara. Ini yang menarik, kebunnya luas, ada kebun kurma, ada kebun anggur, tengahnya ada sungai yang mengalir deras. Terbayang nggak kira-kira Pak Sugihe kaya apa Pak? Ya, punya lembah kanan kiri, tengahnya ada sungai yang mengalir. Saya jadi ingat Abah Kasum yang punya lahan 20 hektar di daerah Batang, itu ada sungai besarnya gitu Pak, ya. Masya Allah, terbayang ya, ini kaya sekali orang ini. Dia mengatakan begini, anak aksaru minka malau wa azuna faro. Anakku
hartaku lebih banyak dari kamu, anakku juga lebih banyak dari kamu. Dia pamer. Dia orang itu memang senangnya memamerkan dua hal tadi, harta dan anak. Ya, harta biasanya itu nanti disimbolkan dengan, kalau di rumah itu ya punya sesuatu yang mahal. Ya, anak itu disimbolkan dengan apa? Figura isi foto keluarga. Nanti dia akan bangga kalau ditanya, itu yang nomor 1 di mana Pak? Cerita dia. Ya, ini nomor 1 sekolahnya lulusan Amerika. Nomor 2 Australia. Nomor 3 Singapura. Gitu ya. Itu yang nomor terakhir takmir masjid nggak diceritakan, malu dia, gitu loh ya. Ya. Jadi dia akan bangga kalau bercerita tentang prestasi duniawi anak-anaknya. Yang nomor 7 lulusan pondok nggak diceritakan, gitu kan? Ya. Anak aksaru minka mala wa azuna faro. Ya, bahkan saking sombongnya dia mengatakan apa? Ma'adzunnu antabida hadi abada. Aku yakin gak akan binasa, aku yakin gak akan hancur, hartaku gak akan berkurang, hartaku gak akan habis, aku gak bakal miskin. Ya. Wa ma'adzunnu sa'ata qaimah. Ini lebih sadis lagi. Aku gak percaya sama kiamat. Omong kosong kiamat itu. Ya. Wala irruditu ila rabbil ajidanna khairan minha munqalaba. Bahkan dengan sombong dan arogan dia mengatakan, kalau seandainya aku itu nanti sampai ke akhirat, ya di akhirat aku ya tetap jadi orang kaya sebagaimana di dunia. Ya, di dunia kaya ya di akhirat kaya. Itu yang menjadi slogan atau keyakinan kaum materialis kayak gitu, Pak. Mereka merasa kalau di dunia sukses, di akhirat juga sukses. Ya. Saya baca di Jawa Pos itu orang punya bisnis rumah masa depan, kuburan elit, ya. Ada paket hemat, ada paket sederhana, ya. Tapi ada paket yang mewah juga. Paket satu keluarga 1 miliar. Ini bapak, ibu, ada tamannya, ada kolamnya, ada meja kursinya. Iklannya gimana Pak? Jangan cuman di dunia aja dong, tinggal di kawasan elit. Mati pun harusnya tinggal di kawasan elit. Dia lupa bahwa alam kubur dengan alam dunia itu sangat berbeda. Kuburan dengan alam kubur itu tidak sama. Dia menyangka kalau kuburannya mewah, ada tamannya, ada kolamnya, fasilitas di dalamnya juga nanti akan mewah. Disangkanya begitu. Ya, ini logika orang-orang yang tidak meyakini agama, nggak pernah belajar tentang akhirat, akhirnya mereka menyamakan. Ya, makanya slogan orang-orang materialis ataupun filosofi atau pikiran mereka kayak begini, wala irruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Kalau seandainya nanti aku di akhirat, ya aku juga tetap bakalan jadi orang sukses, jadi orang kaya, jadi orang ini orang itu. Mirip seperti logika kaum materialis sekarang. Ya, nggak pernah amal, nggak pernah ibadah, nggak pernah infak, nggak pernah sedekah. Kalau toh mereka lakukan itu dengan sangat bakhil yang luar biasa. Sementara untuk urusan dunia mereka jor-joran, nggak ada hitungan. Untuk urusan akhirat, masya Allah hitungannya luar biasa. Ya, musim sepeda sampai antri berminggu-minggu, musim kurban malah beli tusukan sate sama areng, gitu kan? Ya, ini lupa dia gitu, ya, keliru itu, ya. Harusnya musim kurban begini yang dibeli, ya, hewan kurban gitu ya. Ini kisah Ashabul Jannah. Ashabul Jannah maksudnya pemilik kebun. Karena surga itu bahasa Arabnya jannah artinya kebun, ya. Kemudian yang ketiga, jadi yang nomor 2 ini adalah kisah tentang orang yang terkena fitnah dunia. Nah, di mana dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan, ya, qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadzi khalaqaka min turabin summa min nutfatin summa sawwaka rajula. Apakah engkau kafir kepada Allah yang telah menciptakan kamu dari tanah, kemudian menjadi nutfah, kemudian menyempurnakan penciptaan kamu? Ya, walaula idz dakhalta jannataka qulta masyaallah la quwwata illa billah. Kenapa kamu ketika masuk kebun kok dengan sombong dan arogan, tidak mengatakan Masya Allah? Ini pentingnya Pak ya. Jadi ini sekedar saran. Ya, bagusnya kalau kita punya mobil itu tulisannya bukan
la ilaha illallah, bukan hadza min fadli rabbi, tapi tulisannya apa? Masya Allah. Jadi orang lihat mobil kita bacanya apa? Masya Allah. Supaya apa, Pak? Supaya tidak terkena ain. Jadi kalau orang kagum dengan mobil kita, kagum dengan apa yang kita miliki, yang mereka baca adalah Masya Allah. Ya, la quwata illa billah. Jadi insya Allah mobil kita aman, gitu loh. Nggak terkena apa namanya kedengkian dari orang. Sebab paham yang namanya ain ya, Pak? Ain itu adalah tatapan mata seseorang yang begitu takjub kepada kita sampai lupa menyebut nama Allah. Dia mengatakan kita gantengnya, ya, luar biasa, mantap, hebat. Nah itu kita bisa kena efeknya itu, Pak. Tapi kalau dia mengucapkan Masya Allah, ini termasuk bapak ibu kalau punya anak habis mandi dirapiin wangi, jangan sebut gantengnya anak abi, jangan. Ya, harus pakai apa? Masya Allah, ganteng banget. Nah itu nggak apa-apa. Kalau jenengan lupa, nah itu nanti ainnya masuk, ya kena itu. Tahu-tahu anak kita demam, panas, gitu kan? Nah, itu bisa terjadi. Jenengan anak habis mandi ganteng dibawa jalan-jalan, pulang-pulang kok demam. Nah, ini kemungkinan tadi ada yang menatap dia lalu kagum takjub, begitu loh. Ya, bisa terkena yang namanya ain. Nah, kalau terkena kayak gitu gimana? Rasul menganjurkan supaya orang yang memuji tadi disuruh mandi. Lalu air bekas mandinya disiramkan ke korban yang pingsan atau sakit tadi. Nah repotnya kita nggak ngerti sopo sing muji tadi, sing ngelem sopo gitu ya. Nah makanya sebelum berangkat dilindungi dulu dengan doa-doa. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin wahamah wa min kulli ainin lamah. Nah itu kalau kita baca kayak gitu, kemudian Anda dipuji orang, insya Allah aman. Termasuk yang pengen update status, ganti cover PP gitu ya. Nah, nanti khawatir nanti Anda ada yang muji, ada yang ngelem ya, keren bro misalnya gitu ya, ya mantap dan sebagainya. Nah, kita lupa belum membacakan kalimat doa-doa tadi, nah itu bisa berdampak. Maka maaf, saya kok khawatir artis-artis yang mati sakit mendadak, mati muda, itu kemungkinan banyak yang kena ain. Ya, dipuji sama followernya, dipuji sama penggemarnya, sementara dia jarang apa? Berzikir dan berdoa, gitu. Ya, hati-hati yang banyak followernya, ya. Anda berpotensi untuk kena ain, begitu loh, ya. Mas yang suka status. Ya. Jadi, falaula iz dakhalta jannata qulta masya Allah. Harusnya kalau masuk itu baca masya Allah, ya. Nah, singkat cerita, si kaya yang namanya Kurtus ini suatu hari datang musibah yang menghancurkan sawah, ladang, kebun dan semuanya. Hancur nggak tersisa. Fa asbaha yuqallibu kaffaihi. Ya. Jadi dia benar-benar ketika terbangun dia terkejut. Ya. Fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa biha wa hiya khawiyatun ala urusha wa yaqulul ya laitani lam usrik bi rabbi ahada. Dia nyesal. Kenapa menyekutukan Allah? Ya, ketika kebun itu kemudian hancur binasa, ketika sawah ladangnya nggak tersisa, dia membolak-balikkan tangannya nggak ada isinya, dia menyesal, dia menangis, ya, dengan keadaan semacam itu dia baru membenarkan omongan kawannya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, itu kisah yang kedua. Kisah yang ketiga adalah fitnah ilmu pengetahuan yang menimpa kepada Nabi Musa alaihissalam. Kita tahu Nabi Musa alaihissalam ini sosok Nabi yang memadukan sains teknologi tercanggih pada masa itu. Kalau kita tidak menggunakan bahasa mukjizat, nah, karena kita Muslim, kita beriman kepada Nabi dan Rasul bahwa mereka punya mukjizat, maka dalam bahasa kita itu adalah mukjizat. Tapi buat orang yang tidak beriman kepada Allah, nggak beriman kepada kekuatan gaib, ya, maka yang mampu mereka lihat dari perilaku Nabi Musa sepenuhnya adalah kekuatan yang luar biasa.
Bagaimana tongkatnya berubah menjadi ular, bagaimana tongkatnya bisa membelah lautan, bagaimana tongkatnya dipukul pada batu bisa memancarkan 12 mata air, bagaimana pukulan tangan Nabi Musa bisa membuat orang mati seketika. Ya, bukan cuma orang, malaikat saja dipukul sampai buta. Kan gitu, Pak. Ya, hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Ya, maka ketika malaikat maut mau mencabut Nabi Musa, sama Nabi Musa ditempeleng. Sampai kemudian malaikat ini lapor kepada Allah menunjukkan matanya yang rusak. Ya. Ini kekuatan Nabi Musa luar biasa. Ya. Nabi Musa alaihissalam dengan ilmu yang sangat luas, punya kitab Taurat, dengan pengikut yang sangat banyak, punya 600.000 pengikut Bani Israel, dengan mukjizat yang sangat banyak, bahkan gelar yang istimewa yaitu kalimullah, orang yang diajak bicara langsung dengan Allah. Suatu hari saat berpidato di hadapan Bani Israel, ditanya oleh mereka, "Ya Musa, man a'lamun nas ala dhahril ardi?" Wahai Musa, saya mau nanya, orang yang paling pintar di muka bumi itu siapa? Tengok kanan, tengok kiri, gitu, Renes yang lebih pintar daripada aku. Akhirnya Musa mengatakan, aku adalah orang yang paling pandai di muka bumi ini. Kira-kira kalau kita pakai logika, omongan Nabi Musa pantas nggak, Pak? Pantas ya. Zaman segitu siapa yang lebih hebat daripada Nabi Musa? Tapi perkataan Nabi Musa, saya adalah orang yang paling pintar, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah menyuruh Nabi Musa untuk bertemu dengan laki-laki misterius yang belum pernah dikenal, yang dalam sejarah disebut dengan nama Khidir. Di mana kalau kita lihat level Khidir ditinjau dari sudut pandang manapun jauh di bawah Nabi Musa. Ya, kalau ada yang bertanya mana yang lebih hebat Nabi Musa dengan Nabi Khidir, ya Nabi Musa. Nabi Musa punya mukjizat Nabi Khidir nggak punya. Nabi Musa punya kitab Khidir nggak punya. Nabi Musa punya pengikut Nabi Khidir nggak punya. Ya, Nabi Musa punya gelar kalimullah, Nabi Khidir nggak punya. Nabi Musa itu nabi terbesar Bani Israel, bisa mengalahkan Fir'aun. Khidir nggak ada riwayatnya, tapi ternyata Allah menyuruh Nabi Musa untuk belajar kepada Nabi Khidir. Apa pesan moral yang bisa kita tangkap? Betapa kita setinggi apapun ilmu yang dimiliki, maka jangan pernah sombong bahkan kepada yang lebih rendah dari diri kita. Dan kita lihat bagaimana sikap Nabi Musa di dalam menuntut ilmu. Itu sumpahnya Nabi Musa digambarkan dalam Al-Quran pada ayat yang ke-60. Kita lihat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini au amdiyahu quba. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kawannya, pembantunya, fatanya, ya, la abroh, saya tidak akan pernah berhenti dalam perjalanan ini, hatta ablugha majma'al bahraini, ya, sampai kita ketemu dengan pertemuan dua lautan, au amdiyahu quba, atau sampai berabad-abad pun aku rela untuk tetap berjalan. Ini pelajaran penting bahwa dalam menuntut ilmu harus siap untuk bercapek-capek. Nabi Musa aja yang sudah kayak begitu siap untuk melakukan perjalanan panjang. Ya. Falamma balagha majma'a bainihima, ketika sudah sampai di dekat pertemuan dua lautan, Nabi Musa kelupaan akan bekal yang dibawa, yaitu apa? Bekal berupa ikan yang ternyata ikan itu menjadi petunjuk bagaimana Nabi Musa bisa berjumpa dengan Nabi Khidir. Ya. Apa yang kemudian terjadi? Pada ayat ke-65, fawajada 'abdam min ibadina. Nabi Musa dan kawannya dan fatanya tadi bertemu seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang kami beri rahmat dari sisi kami dan kami ajarkan ilmu yang kita nyebutnya dengan istilah ilmu laduni, Pak. Ilmu laduni itu nggak perlu SD, SMP, SMA, nggak perlu ngaji karo ustadz, nggak perlu ngaji sampai doktor, tahu-tahu pinter. Ya, ini ilmu laduni. Dan kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa kita punya prinsip innamal ilmu bi ta'allum. Namanya ilmu kudu belajar, nggak bisa dengan ilmu laduni. Jenengan nggak pernah ngaji, nggak pernah buka Quran, nggak pernah buka hadis, nggak pernah mendatangi kiai, nggak pernah nonton ceramah, kok tahu-tahu ngerti Islam, itu bohong.
Kalau ada yang kayak begitu ngaku, kita katakan bohong. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan syar'i. Tapi ada orang yang dikhususkan, salah satunya Nabi Khidir, yang itu memang direkomendasikan Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi Khidir punya kemampuan yang semacam itu. Ya. Maka Masya Allah, Nabi Musa dengan segala keagungan kebesaran yang dimiliki, saat berjumpa dengan Khidir mengatakan apa? Hal attabi'uka ala antu alimani mimma ulim tarusdah. Wahai Khidir, boleh nggak aku jadi pengikutmu? Aku tak jadi pembantumu. Aku tak nunut kemanapun kau pergi. Aku siap mulazamah. Gitu ya. Yang penting diajarkan ilmu yang Allah ajarkan kepadamu. Ketika Nabi Khidir mengatakan innaka lan tastati'a ma'iya sabra, kamu nggak bakal kuat. Ya. Nuntut ilmu itu berat. Kamu nggak bakal tahan, nggak bakal sabar. Nabi Musa kemudian pada ayat ke-69 mengatakan satajiduni insyaallah. Insyaallah, ya, tidak boleh arogan ya. Ya, kan kadang-kadang santri tes masuk pondok, siap nggak menjalankan aturan pondok? Siap, begitu ya. Baru seminggu udah kabur, begitu kan? Ya. Banyak loh yang kayak gitu, ya. Nabi Musa nggak begitu, Pak. Insyaallah. Satajiduni insyaallah sabir. Engkau akan dapati aku insyaallah bisa bersabar. Faktanya Nabi Musa sabar nggak, Pak? Nggak sabar, gagal. 3 kali ujian gagal semuanya, ya. Sampai akhirnya Nabi Musa kemudian ya sudah sesuai perjanjian 3 kali gagal, nggak boleh ngikut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal yang menarik pada kisah Nabi Musa, kalau mau kita bandingkan dengan situasi kondisi hari ini, yang dimiliki Nabi Musa lebih dekat kepada ilmu sains, ilmu logika, ilmu pengetahuan eksak. Kalau tidak, saya katakan tadi ya, kalau tidak menggunakan bahasa takdir. Sementara ilmunya Nabi Khidir ilmu laduni atau ilmu takdir. Ya. Ilmu takdir ini sulit untuk dipelajari. Ya, makanya Nabi Musa pendekatannya pendekatan logika, sementara Nabi Khidir pendekatannya pendekatan takdir. Dan memang kalau bicara yang satu ini, kita ingat slogan iklan sebuah produk, wong pinter kalah karo wong bejo. Nabi Musa itu pinter, Nabi Khidir itu bejo, gitu loh. Ya, mari kita lihat ceritanya. Ya, fantolaqa hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha. Maka keduanya kemudian naik perahu. Apa yang terjadi? Nabi Khidir merusak perahu tersebut. Nah, Nabi Musa menggunakan logika. Ini kita nggak terima kasih namanya. Ini kita kurang ajar namanya. Wong kita sudah ditumpangi perahu gratis kok malah ngerusak. Ya, maka Nabi Musa langsung protes dengan logikanya. Ya, alam ya mu ya fantolaqa hatta idza raqiba fis safinati kharaqa qala akharaqtaha lituriqa ahlaha. Wahai Khidir, apakah engkau melubangi kapal ini, merusak kapal ini supaya pemilik kapal ini tenggelam? Ini sungguh perbuatan yang tercela. Itu logika Nabi Musa. Maka Nabi Khidir kemudian mengingatkan, kan saya sudah pesan sama kamu jangan komentar. Bapak Ibu, hari ini kita banyak rusak, banyak kejebak, banyak berbuat dosa gara-gara salah komentar. Ngelihat gambar, di-share, kasih caption, lalu dikomentari, gitu kan? Ya, ternyata hoax. Udah capek-capek cerita kesana kemari, ternyata nggak bener, gitu ya. Maka hati-hati di dalam memberikan komentar. Ya. Diajak lagi ke perkampungan, ngelihat anak-anak kecil sedang bermain, usia belum balik. Tiba-tiba Nabi Khidir mengambil salah satu anak kecil tersebut, langsung dipukul bagian tengkuknya, mati seketika. Ya, bayangkan apa nih, anak kecil kayak begini nih, ya, langsung diambil sama Khidir. Tiba-tiba dipukul,
meninggal dunia, apa kata Nabi Musa? Aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin. Bagaimana kamu membunuh anak kecil yang gak berdosa? Ya, ini benar-benar perbuatan yang sangat mungkar. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka lagi-lagi Nabi Khidir mengatakan innaka lan tastati'a ya ma'iya sabra. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka Nabi Musa yang ketiga kemudian mengatakan, baiklah kalau begitu sekali lagi aku komentar, maka aku siap untuk berpisah darimu. Ya, fala tusohibni. Yang ketiga ini logika timbal balik, di mana Nabi Musa masuk ke sebuah perkampungan, fantolaqo hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama fa ahlaha fa abau ayyudayfuhuma. Perjalanan panjang yang meletihkan, perut lapar, tenggorokan begitu haus terasa. Nabi Musa kemudian singgah mampir ke 1, 2, 3, 4 rumah. Tak satu pun dari mereka yang bersedia untuk memberikan hidangan sajian kepada Nabi Musa. Boro-boro makanan, segelas air pun tak ada yang disuguhkan. Tiba-tiba Nabi Musa dan Khidir melihat ada bangunan, salah satu bangunan di kampung tersebut yang rusak. Nabi Khidir tanpa memberi banyak petunjuk langsung menyingsingkan lengan dan memberi isyarat kepada Musa untuk ayo perbaiki bangunan ini. Nabi Musa tentu gak terima. Ini penduduk pelit semuanya, masyarakatnya gak peduli sama kita. Masa datang-datang kita kerja bakti tanpa imbalan apa-apa? Maka Musa mengatakan, lau syi'ta latakhotta li ajra. Ini kita bisa tawar-menawar harusnya. Gak ikhlas gratis-gratisan kayak begini. Ya, itu logika Nabi Musa ya. Maka Nabi Khidir mengatakan, udahlah, ini terakhir kali lah, ya, rampung, kita cukup sampai di sini, nggak bisa dilanjutkan lagi. Nabi Musa menyesal, keburu komentar, keburu protes dengan apa yang disampaikan Nabi Khidir. Tapi Nabi Khidir kemudian menjelaskan kepada Musa supaya nggak penasaran, ya. Maka Nabi Khidir menjelaskan peristiwa dari peristiwa yang pertama ketika masuk ke atas kapal. Ammas safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahri fa'aradtu an aibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kullas safinatin ghasba. Adapun perahu yang kita tumpangi itu milik seorang nelayan miskin. Nah, dari sini kita tahu fakir dengan miskin itu beda, Pak. Kalau miskin itu punya pekerjaan, karena nelayan punya kapal, tapi disebut Allah dengan kata-kata miskin. Kenapa? Hasilnya belum mencukupi. Ammas safinatu fakanat limasakin. Kalau sekarang kira-kira keren nggak Pak punya kapal itu, Pak? Ya, belum tentu punya kapal itu kaya. Allah menyebut ini orang punya kapal, tapi disebut apa? Limasakin ya'maluna fil bahri. Ya, aku rusak kapal itu kenapa? Wa kana wara'ahum maliku ya'khudhu kullas safinatin ghasba. Karena di belakang ini ya ada bajak laut, raja kejam yang suka merampas harta yang baik, kapal yang baik. Nah, kalau kapalnya rusak, dia nggak tertarik. Dari sini pesan ayat ini bahwa kita dibolehkan memilih madorot yang kecil daripada nanti dapat madorot yang besar. Ini ya, nggak apa-apa kita merusak yang kecil demi menyelamatkan yang besar. Ya, sekaligus juga pesan bahwa musuh itu tidak selalu ada di depan. Musuh itu bisa mengintai dari belakang. Wa kana wara'ahum maliku ya'khudhu kullas safinatin ghasba. Ini ilmu yang tidak bisa dilihat Nabi Musa. Nabi Musa nggak tahu. Ya, yang dia lihat itu adalah kerusakan. Jamaah rahimakumullah, maka ini penting sekali bagi kita dalam memandang sesuatu, jangan buru-buru berkomentar sebelum kita mengetahui hakikat semuanya. Ya. Yang kedua, ini lebih berat lagi. Wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini. Ini ilmu yang nggak boleh dicontoh oleh siapapun. Nggak boleh niru Nabi Khidir untuk bab yang satu ini. Ada anak kecil bunuh kenapa? Ini kalau gede nanti nakal kok, gitu ya. Ya, mendingan tak bunuh sekarang daripada nanti gede durhaka. Itu Anda jadi orang tua nggak boleh kayak gitu. Ini kayaknya ada bibit-bibit nakal ini, ya. Nah, Nabi Khidir sudah punya ilmunya di sisi Allah bahwa anak ini nanti akan durhaka, besarnya akan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia matinya besar, nanti di akhirat nggak bisa jumpa dengan bapak ibunya. Padahal apa?
Fakana abawahu mu'minaini, bapak dan ibunya anak ini adalah dua orang mukmin. Fakhosina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra. Nanti kalau besar anak ini bakal durhaka bahkan kafir kepada Allah. Fa aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairum minhu, maka Allah menghendaki mengganti yang lebih baik daripada anak ini. Dan begitu anak tadi dibunuh, orang tuanya nggak protes, dikasih tahu Nabi Khidir, tenang ya, begini, jangan khawatir ya, Allah akan mengganti kamu yang lebih baik. Dan setelah itu, setelah Nabi Khidir pergi, bapak ibu ini di kemudian hari oleh Allah Subhanahu wa taala diberi anak yang sangat banyak sekali dan semuanya soleh dan solehah. Lalu anak-anak ini meninggal dunia dalam keadaan beriman semuanya. Di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala bapak ibu dan seluruh anaknya dari yang pertama sampai yang terakhir kumpul semua di surga. Ini ya. Jadi anak yang pertama ya, kadang-kadang memang nunggu insiden dulu ya. Ya, kita lanjutkan. Jadi singkat cerita bahwa Nabi Khidir memberitahu kepada Musa bagaimana nasib anak ini ke depannya. Ya, anak ini kemudian di akhirat oleh Allah dipertemukan. Ini sekaligus juga kabar gembira kepada siapapun yang diuji oleh Allah, punya anak kecil meninggal dunia, karena mereka pasti masuk surga, pasti. Ya, kalau bapak ibunya apa? Beriman. Artinya apa? Waktu anak kecil itu meninggal, bapak ibunya dalam keadaan beriman. Ya, bagaimana misalnya bapak ibunya murtad di kemudian hari, nah itu nggak urusan. Yang penting waktu anak itu meninggal, bapak ibunya dalam keadaan Islam. Nah kalau seperti itu, anak itu otomatis anak muslim. Dia lahir, bapak ibunya muslim. Waktu anak itu meninggal dunia, bapak ibunya muslim. Bahwa di akhir hayat bapak ibunya murtad misalnya, itu anak tetap sudah wajib masuk jannah. Ini Pak ya. Tapi kalau anak itu bapak ibunya kafir, meninggal dunia waktu kecil, nah ini yang nanti jadi masalah ya. Imam Ibnu Qayyim menyebutkan nasib anak kecil orang kafir yang meninggal di waktu kecil ya, itu pendapat yang kuat, mereka nanti akan mengalami tes remedial, tes ulang ya. Di akhirat memang negeri balasan, tetapi Allah mengecualikan kepada 4 kelompok manusia yang di akhirat nanti mereka masih mengalami ujian ulang. Siapa mereka? 1 anak kecil orang kafir, 2 orang gila, 3 orang mu'alaf masuk Islam tapi umurnya sudah 90-an, sudah tua, sudah pikun, sudah gak bisa mikir, sudah gak ngerti diajak ngomong, tapi dia masuk Islam. Yang keempat adalah mereka yang tinggal di pelosok pedalaman, tidak ada akses ilmu pengetahuan, tidak ada ustadz, tidak ada kiai, tidak ada nabi dan rasul yang diutus kepada mereka. Singkat cerita, mereka benar-benar tidak mendapatkan akses hidayah sama sekali. Nah, 4 kelompok ini menurut pendapat yang kuat di akhirat nanti akan didatangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mereka protes, mereka nggak terima ketika akan dimasukkan ke dalam neraka. Orang gila mengatakan, ya Rob, seandainya aku ini normal, bisa berpikir, aku pasti masuk Islam dan menyembahmu. Kata anak kecil orang kafir, ya Rob, seandainya kau beri kesempatan hidup sampai balik, sampai dewasa, maka aku akan memilih Islam dan menyembahmu. Kata orang tua, ya Allah, seandainya aku ngerti Islam sejak usia belia, sejak usia muda, tentu aku akan berpikir untuk menyembahmu. Orang yang di pedalaman juga mengatakan, ya Allah, seandainya aku mengerti Islam, ada nabi dan rasul, ada utusan ustadz ulama mubalik yang datang, aku pasti masuk Islam. Maka Allah berkata kepada mereka, apakah seandainya hari ini aku perintahkan kalian tentang sesuatu, kalian akan mentaatiku? Iya. Mereka semua kompak mengatakan siap. Kenapa? Di depan mata mereka adalah neraka yang terbentang. Maka mereka komitmen semuanya untuk siap menjalani perintah Allah. Benar kalian akan taat? Benar. Kata Allah, kalau gitu sekarang masuk neraka.
Wah, mereka nggak terima. Loh, kok masuk neraka? Wah, gimana ini? Oh, nggak mau lah kalau masuk neraka. Ya. Allah kemudian mengatakan, di tempat ini yang kalian bisa melihat aku, kalian tidak mentaati perintahku. Bagaimana di dunia yang tidak melihat aku? Suka, tidak suka, benci ataupun tidak kalian benci, semuanya sekarang masuk neraka. Rasulullah bersabda, seandainya mereka mau mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam lembah neraka itu, niscaya neraka itu akan dingin bagi mereka. Setelah itu mereka akan diangkat ke dalam surga. Maka sering saya sampaikan, ini hadis kabar gembira buat orang gila, Pak. Ya. Jadi besok kalau misalnya disuruh oleh Allah, ndang nyemplung gitu loh. Ya. Ndang nyemplung. Kenapa? Nerakanya akan dingin. Setelah itu Allah akan memasukkan mereka ke dalam jannah. Ya. Saya pernah ngisi pengajian kayak begini, di depan saya orang idiot, Pak, pelongo. Saya mikir, ini paham nggak ya gitu. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kisah yang ketiga. Singkatnya bercerita tentang fitnah ilmu. Nabi Musa memiliki ilmu yang tinggi, ya, kemudian dianggap sudah sombong hanya gara-gara mengatakan aku lebih pintar, aku orang yang paling pintar. Bapak Ibu, maka ini merupakan hikmah atau pelajaran penting buat kita. Setinggi apapun ilmu yang sudah kita pelajari, tidak boleh merasa sok mengerti. Ya, sekelas Nabi Musa pun diingatkan untuk belajar lagi. Apalagi level dia bukan ahli agama, jurusannya kimia, jurusannya fisika, jurusannya filsafat, jurusannya komputer. Kemudian dalil tentang haramnya ini dan itu, padahal dia nggak paham apa-apa. Dan sekarang jumlahnya banyak sekali yang kayak begitu. Ya. Kemudian yang keempat adalah kisah tentang Raja Zulkarnain. Ya. Kisah Raja Zulkarnain ini bercerita tentang fitnah kekuasaan. Masya Allah. Siapa Raja Zulkarnain ini? Raja Zulkarnain ini adalah seorang raja yang kekuasaannya membentang dari timur dan barat. Ya, inna makkannahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Semua kekuasaan berada dalam genggaman Raja Zulkarnain. Ya. Allah memberi semua akses untuk menaklukkan dunia. Fattaba'a fa'atba'a sababa. Ya. Jadi Raja Zulkarnain ini Masya Allah benar-benar digambarkan raja yang punya teknologi yang tidak pernah terbayangkan manusia saat itu. Apa di antara teknologinya? Bisa mengecor gunung. Bayangkan loh Pak, 2 gunung besar dicor. Jadi kalau kita lihat, Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan bumi, itu membagi bumi menjadi 3. Bagian utara, bagian tengah, bagian selatan. Bagian utara, ini kalau kita lihat garisnya di peta, nah, ini Pak ya. Bagian atas ini yang oleh Nabi Nuh alaihissalam, anak beliau bernama Yafis, disuruh mengembara ke utara. Nanti anak cucunya itulah yang kemudian menjadi bangsa Mongol, bangsa Barbar, bangsa Eropa, bangsa Cina, bangsa Rusia. Bagian tengah ini dihuni oleh anak beliau yang bernama Sam, ya, Sem. Nanti yang melahirkan bangsa Arab. Kemudian bagian selatan ini anak beliau yang bernama Ham, nanti melahirkan bangsa Afrika. Waktu itu Nabi Nuh dalam riwayat berdoa kepada Allah, anak keturunan Sam ini akan menjadi penguasa-penguasa dunia. Maaf, anak keturunan Yafis akan menjadi penguasa-penguasa dunia. Anak keturunan Sam akan menjadi nabi dan rasul. Dan anak keturunan Ham akan menjadi pembantu bagi keduanya. Maka kita lihat bangsa-bangsa bagian
Afrika ini banyak yang menjadi budak. Bangsa tengah Arab ini yang kemudian para nabi dan rasul diutus. Bangsa Yafis, anak keturunan Yafis ini yang kemudian nanti menjadi bangsa perusak. Dari sejak zaman Nabi Ibrahim sampai kiamat, mereka ini bangsa perusak. Termasuk Dajjal itu anak keturunannya Yafis. Mongol Tartar itu anak keturunannya Yafis. Kerjaan mereka itu berbuat kerusakan. Nah, karena mereka ini selalu berbuat kerusakan, inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ar. Allah menggambarkan Ya'juj wa Ma'juj itu bangsa yang merusak di permukaan bumi. Semuanya dirusak. Ya. Termasuk hari ini Bapak Ibu sekalian yang kita rasakan. Kerusakan-kerusakan yang kita hari ini alami itu tidak bisa dipisahkan daripada sebab perilaku bangsa Yafis. Ini ya. Dari urusan makanan, minuman, termasuk juga kebudayaan. Ini berasal dari wilayah utara semuanya. Maka Anda lihat gambaran orang-orang wilayah utara itu, mereka adalah bangsa yang perusak semuanya. Mereka kalau masuk ke tengah pasti melakukan kerusakan. Itu pernah mereka lakukan ketika orang Mongol masuk ke Irak, masuk ke Baghdad, masuk ke Mesir. Ya, itu bisa kita lihat bagaimana ketika mereka merusak Turkistan. Ya, termasuk yang hari ini terjadi di negeri kita. Kalau mereka sudah masuk ke sini, nah sudah. Ya, di mana-mana gambaran mereka ini adalah mufsiduna fil ardh. Bapak Ibu sekalian, maka saat itu bangsa yang ada di tengah memohon kepada Zulkarnain supaya dibuatkan benteng yang melindungi diri mereka dari serbuan bangsa yang ada di utara. Ini kalau saya tunjukkan peta versi perpisahan anak cucu Nabi Nuh, maka dari ujung timur sampai ujung barat, bagian utara dengan bagian tengah itu ada pegunungan-pegunungan yang memang memisahkan di antara dua kelompok manusia tersebut, dua jenis anak keturunan Nabi Nuh tadi. Nah, ada celah yang sangat lebar. Inilah yang menjadi pintu masuk bagi Ya'juj wa Ma'juj untuk masuk ke wilayah tengah. Disitulah kemudian bangsa yang lemah ini minta tolong kepada Raja Zulkarnain supaya apa? Supaya dibuatkan benteng. Lalu oleh Raja Zulkarnain dibangunlah sebuah teknologi yang sangat luar biasa, di mana bahan baku utamanya adalah besi, tembaga yang dicor, kemudian membuat orang-orang yang ada di bagian utara tadi tidak bisa masuk ke bagian selatan. Ya, Bapak Ibu sekalian, nah salah satu titik yang yang dipisahkan itu di wilayah Turki. Maka riwayat menyebutkan Turki ini masuknya bangsa Yafis. Ya, wajah-wajah mereka ini campuran. Jadi kalau kita lihat dari mulai bangsa Seljuk, anak keturunannya Ertugrul, itu awalnya masih berbau wajah-wajah Uighur. Tapi mulai daripada sultan yang ketiga, mereka sudah mulai menikah dengan orang-orang Eropa. Maka anak keturunannya sampai sekarang orang-orang Turki secara wajah lebih dekat kepada Eropa, gitu ya. Secara wajah lebih dekat kepada Eropa, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Raja Zulkarnain dengan teknologi yang luar biasa itu pada saat sukses menyelesaikan misinya, tidak kemudian pamer bangga bahwa itu adalah karya fenomenal dia. Tapi setelah proyek itu selesai, apa kata Raja Zulkarnain? Hadza rahmatun min rabbi. Ini semua adalah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepadaku. Jamaah yang dirahmati Allah, inilah layaknya ucapan seorang pimpinan, dari pimpinan rumah tangga, RT, lurah, camat sampai kepala negara. Kalau sukses dengan programnya, yang dibaca apa? Hadza rahmatun min rabbi. Para suami yang baru bisa beliin apalah dompet buat istrinya agak bermerek begitu ya, bisa bangunkan rumah tipe sederhana, bisa belikan kendaraan, nggak usah pamer dan bangga, cukup katakan hadza rahmatun min rabbi. Ini semua adalah rahmat kasih sayang Allah kepadaku. Ya, abah bisa belikan ini buat kamu, bisa bangunkan rumah buat kamu. Hadza rahmatun min rabbi. Fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka.
dikaitkan dengan ayat tadi, kalau janji Allah ini sudah tiba maka hancurlah semuanya. Ya sama, barang yang kita miliki juga begitu. Kalau memang waktunya sudah tiba, ajalnya sudah tiba, maka rusak ya rusak, hilang ya hilang. Ya, nggak ada yang bisa dibanggakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka Raja Dzulkarnain ada sosok raja yang sukses melewati fitnah kekuasaan. Ya, tidak terfitnah, tidak tertipu dengan kekuasaan yang Allah berikan kepada dia. Ya. Jamaah rahimakumullah, sekarang pertanyaannya, ya, bagaimana semua bentuk fitnah itu bisa kita hadapi dengan baik? Jadi disebutkan bahwa Al-Kahfi ini menjadi benteng daripada fitnatul Dajjal, karena ternyata nanti Dajjal pun di akhir zaman dia datang dengan membawa 4 fitnah. Satu fitnah agama, Dajjal akan memaksa manusia untuk menyembahnya dan meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan Islam. Yang kedua fitnah dunia, Dajjal akan membawa gunung roti dan sungai air saat manusia diuji dengan kelaparan dan kebutuhan yang mendesak terhadap makanan dan minuman. 3, Dajjal juga membawa sains teknologi, ilmu pengetahuan. Ya. Yang keempat, fitnah kekuasaan. Dajjal akan memberikan kekuasaan kepada mereka yang mau menghambakan dirinya kepada Dajjal. Yang ikut Dajjal dikasih kekuasaan, yang tidak ikut akan disingkirkan. Direkayasa sedemikian rupa supaya kemudian tidak mendapatkan peluang. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, maka surat Al-Kahfi ternyata bukan menyebutkan fitnah saja, bukan cuma menceritakan kisahnya, tetapi di dalamnya memuat solusi dan jalan keluar bagaimana kita bisa selamat. Yang pertama, dalam menghadapi fitnah agama, Allah berwasiat agar setiap mukmin bersabar untuk bersama orang soleh. Ya, ini solusinya termuat pada ayat ke-28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Kalau agama kamu pengen selamat, solusinya apa? Bersabarlah untuk duduk bareng, kumpul bersama orang-orang soleh. Sabar untuk ngaji, sabar untuk menghadiri majelis ilmu, sabar untuk tinggal di lingkungan orang-orang baik. Kalau syairnya wong kang soleh kumpulono. Kalau kita duduknya sama orang jahat, kalau kita duduknya sama orang dolim, kalau majelis kita bersama orang-orang yang pikirannya tiap hari dunia saja, pasti agama kita akan rusak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, manusia terbagi menjadi 3. 1, ada yang mirip seperti makanan. 2, ada yang mirip seperti obat. 3, ada yang mirip seperti racun. Ini kata Imam Ibnu Qayyim. Yang mirip seperti makanan, maka kamu harus mendekat merapat. Kenapa? Tiap hari kamu butuh makan. Siapa manusia yang dianggap seperti makanan dan minuman, yang dianggap sebagai kebutuhan pokok? Ini adalah orang mukmin, orang soleh, ulama, ahli ilmu, yang mereka mengajarkan hukum halal haram, perkara-perkara yang dibutuhkan dalam kehidupan. Maka selalu bergaul, berkumpul dengan mereka. Yang kedua, orang yang disebut sebagai obat. Siapa mereka? Yang pakar ahli dunia, jago komputer, jago bangunan, jago arsitek, jago dunia perbankan, jago produksi ini itu dan sebagainya. Mereka adalah orang-orang yang mirip seperti obat. Kira-kira kalau jenengan tiap hari minum obat terus, mabok nggak Pak? Hah? Nggak boleh. Kapan kita minum obat? Kalau pas butuh. Berarti orang seperti ini, Pak dokter, Pak lurah, Pak camat, Pak gubernur, Pak siapa saja yang ahli-ahli dunia itu, ya, bukan menjadi kebutuhan kita sehari-hari. Kita sangat butuh kepada mereka pada waktunya. Jadi jangan tiap hari ketemu sama tukang terus begitu, ya. Kalau sampai tiap hari kita minum obat terus, maka pasti akan rusak. Artinya apa? Orang yang tiap hari pikirannya ngejar dunia terus, lu itu seperti orang yang tiap hari minum obat lupa makan. Nih Pak, ya. Artinya obat itu dibutuhkan, tapi sesuai dengan kadarnya. Bukan dibuang Pak obat itu, tetapi apa? Dipakai sesuai dengan kadarnya. Silakan jenengan coba, ya. Selama bertahun-tahun nggak pernah kenal ustadz, nggak pernah kenal ulama, nggak pernah hadir ke masjid, nggak pernah hadir majelis ilmu, tiap hari utak-utak di depan mesin terus, kira-kira rasanya gimana hidup?
Tanyakan kepada mereka yang hidupnya kayak gitu, pasti gersang, ya Pak. Nah, tapi sama jenengan lupa kalau lagi sakit nggak minum obat, ya rusak juga. Artinya pada saatnya mereka kita butuhkan, mereka kita perlukan untuk mengobati berbagai macam problem hidup kita, ya. Tapi secara umum kalau tidak sakit maka tidak kita perlukan, kurang lebih begitu. Sebenarnya begini Pak, penyebutan Ibnu Qayyim yang semacam itu karena dulu yang namanya ahli pengobatan itu ulama, yang namanya ahli bangunan itu ulama, yang pakar psikologi itu ulama, yang pintar kedokteran itu ulama. Ya, zaman dulu orang datang pengen nyari jodoh ke ulama, punya problem rumah tangga ke ulama, ada konflik batas tanah datang ke ulama. Ya, sehingga apapun masalah mereka diselesaikan oleh ulama. Karena ini ibarat makanan bergizi yang mengandung obat. Nah, sekarang masalahnya nggak demikian, gitu ya. Sekarang masalahnya nggak demikian. Kiai kon ngurusi sengketa tanah bisa nggak Pak? Ya nggak bisa. Itu bukan wilayah dia. Makanya tetap kita menghadirkan di luar ulama tadi. Kira-kira gitu. Kiai kon ngurusi SIM KTP ya nggak bisa. Itu wilayahnya yang berwenang kan semacam ini. Zaman dulu semuanya diselesaikan oleh para ulama memang. Nah sekarang nggak demikian, ya. Makanya kenapa Ibnu Qayyim kok menyebut begitu? Berarti ya orang-orang itu bisa dikatakan mungkin bukan Muslim. Artinya apa? Dokter non Muslim, arsitek non Muslim dan sebagainya. Itu dibolehkan Pak untuk kita ambil manfaatnya. Tapi nek jenengan tiap hari ketemu dengan orang kayak gitu, ya agama kita lama kelamaan akan apa? Rusak karena kita tidak dapat asupan makanan. Kira-kira gitu gambarannya ya. Jadi jangan salah paham. Oh, jangan bergaul sama Pak ini Pak itu kakek. Bukan ya. Mereka Muslim semuanya masalahnya ya. Ya bergaul sebagaimana kita. Nah, cuman yang punya kapasitas ilmu din ini ibarat makanan yang lebih bergizi. Kira-kira begitu. Ya. Nah, yang ketiga ini racun. Siapa racun ini? Ya orang-orang fasik, orang-orang liberal, orang-orang sekuler, orang-orang yang benci kepada Islam. Nah, kalau kita sering gaul dengan mereka, lama-lama ketularan, gitu ya. Maka pasti nanti agama kita akan rusak. Tadinya rajin sholat jadi nggak suka sholat, tadinya rajin ngaji jadi nggak suka ngaji. Itu kalau kita terlalu banyak bergaul dengan mereka. Makanya perintahnya apa? Wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan kamu palingkan matamu dari orang-orang soleh tadi, pengen ngejar dunia mereka. Dalam ayat lain tuh disebutkan la tamuddanna ainaika. Jangan kamu panjangkan pandangan matamu. Maksudnya apa? Jangan terus-menerus nonton terus. Yang ditonton kayak begitu, nanti lama-kelamaan kita akan lupa kepada akhirat. Ini untuk godaan dunia, untuk godaan agama. Yang kedua, dalam menghadapi fitnah dunia, Allah mengingatkan tentang betapa murahnya di sisi Allah dunia itu dan betapa mudahnya dunia itu binasa. Jadi Allah memberikan gambaran apa? Seperti air hujan yang diturunkan dari langit, kemudian tumbuh berbagai macam pohon, setelah itu berbuah dan kemudian buahnya jatuh, busuk, hilang. Umar bin Khattab mengatakan apa? Laukana lirrajulin, ya. Seandainya ada seseorang utiya minad dunya, seluruh isi dunia itu diberikan kepada dia, ya. Jadi seandainya ada orang yang sangat kaya raya, ibaratnya tadi ya, gabungan dari orang paling kaya dan paling berkuasa. Seandainya ada di antara kita yang kayak begitu kondisinya, duitnya triliunan, anak buahnya ribuan, asetnya di mana-mana, summa ja'ahul maut, lalu orang itu meninggal dunia, maka orang itu mirip ro'a fi manamihi ma yuhibbuhu summa staiqadha. Itu mirip seperti orang yang mimpi begitu indahnya, tiba-tiba bangun. Ya, begitu bangun kira-kira gimana, Pak? Cuman mimpi rupanya. Nah, begitulah perumpamaan orang yang diberi segala-galanya, jabatan paling tinggi, harta paling banyak, kekuasaan paling luas dan sebagainya, lalu orang itu mati. Maka orang itu mirip seperti mimpi yang begitu indah,
tiba-tiba dia terbangun dari tidurnya, ya sudah nggak punya apa-apa. Maka jamaah rahimakumullah, nasihat yang tidak pernah berbicara panjang lebar tapi begitu efektif mengingatkan adalah kematian. Ya, nggak perlu panjang lebar memberikan pesan apa-apa, tetapi dia akan menyadarkan kita bahwa begitu kita meninggal dunia, selesai semuanya. Jadi memang ini yang kita rasakan hari ini adalah semuanya serba mimpi. Nah, mimpi ini bisa mimpi baik, bisa mimpi buruk, gitu kan? Ada orang yang hidupnya di dunia barangkali miskin, susah, sempit. Nah, ini juga mimpi. Yang begitu lapang, kaya, itu juga mimpi. Maka hakikat yang sesungguhnya nanti Allah Subhanahu wa taala akan perlihatkan kita di akhirat. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang kita ambil dalam menghadapi fitnah ilmu pengetahuan, Allah mengajarkan sikap tawadhu dan sabar dalam menuntut ilmu. Ya, lihat ekspresi Nabi Musa, tidak sombong, tidak arogan. Nabi Musa menyatakan siap mengikuti aturan walaupun akhirnya Nabi Musa kemudian dalam konteks cerita tadi gagal, tetapi ini menggambarkan bahwa Nabi Musa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyombongkan diri bahwa dia merasa tidak ada apa-apanya di hadapan Nabi Khidir. Ya, ciri orang yang berilmu, dia justru makin tawadhu dan makin hati-hati di dalam berbicara. Tapi orang yang baru ngaji, ini kadang-kadang mirip seperti orang yang baru latihan jurus, Pak. Ya, baru jurus 1, bannya masih ban hijau, tapi ketemu orang di mana-mana pengennya dipukul, gitu loh. Ya, nah, tapi kalau sudah jadi suhu malah nggak kelihatan. Ya, kalau sudah levelnya tinggi itu nggak kelihatan kalau dia jago karate. Tapi yang baru latihan jurus 2, 3 itu mau ketemu temennya kuda-kuda, gitu ya. Biasanya begitu, ya. Nah, samalah orang yang baru belajar kadang-kadang dalil keluar semuanya. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terakhir ya, dalam menyikapi fitnah kekuasaan, Allah mengingatkan agar seseorang ikhlas dalam menerima jabatan dan kekuasaan itu merupakan amanah yang diniatkan untuk ibadah. Buat para jomblo belum punya kekuasaan terhadap istri dan anak, begitu Allah kasih istri, begitu Allah kemudian berikan anak, Anda punya kekuasaan, potensi pahalanya luar biasa. Ya tidak? Waktu jomblo Anda nggak dapat pahala bersedekah menyuapi nasi ke mulut istri, karena kalau menyuapi ke mulut istri orang dosa, ya. Ya. Maka dengan adanya istri halal sah Anda suapi, kata Nabi SAW, itu adalah sedekah. Memberi makan kepada anak kita adalah sedekah. Kemudian semua yang kita berikan kepada mereka, nanti ada doa yang sangat indah, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu jomblo nggak dapat doa ini. Ya, saya sedikit gambarkan nih betapa dahsyatnya doa ini, ya. Bapak Ibu sekalian, buat bapak-bapak yang punya kekuasaan terhadap istri dan anaknya, terbayang nggak kalau Allah Subhanahu wa taala akan memperlakukan Anda seperti Anda memperlakukan anak yang masih kecil. Yang numpain gelas nggak diomelin, yang mencain piring nggak dimarahin, yang habis mandi nyemplung ke comberan mainan pasir paling cuman masya Allah, ih kamu paling gitu, Pak. Anak kecil, Pak, ya. Anak kecil loh, Pak. Newas gede yo jengkel kita, ya. Ya. Bayangkan, Pak, ya. Kita nyuri waktu kecil. Apa anak 2 tahun nyuri duit ibunya terus digebukin? Enggak, ya. Ya. Anak kecil marah sama ibunya dipukul sama anaknya. Apa ibunya kemudian balas dengan pukulan yang lebih berat lagi? Enggak, ya. Itu terbayang nggak kalau Allah Subhanahu wa taala akan memperlakukan kita seperti kita memperlakukan anak kecil yang berbuat salah berulang-ulang, nggak diapa-apain. Anak kita bohong 2 kali, 3 kali, 4 kali, Pak. Yang umur 1,5 tahun, yang 2 tahun, kita apain? Ya, kita anggap lucu, gitu loh. Kita anggap lucu, gitu kan? Ya. Nangis ngereng jam 12 malam dia bangun, kita capeknya luar biasa, kita sakit, dia minta dot, ya kita buatin. Begitu, coba bayangkan kasih sayang Allah kepada kita. Kalau kita punya anak kecil yang mendoakan, nek yang nggak punya ya nggak dapat, ya. Maka saya mencoba untuk mengingatkan selalu anak-anak saya, jangan pernah lupakan doa ini setiap hari, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya,
Bayangkan kalau dia pemimpin, bukan cuma rumah tangga, tapi pimpinan perusahaan, pimpinan masyarakat, pimpinan pesantren, pimpinan sekolah, apalagi sampai pimpinan negara. Seandainya dia penuhi itu semua amanah, maka benar-benar di hari kiamat dia masuk dalam kelompok sab'atun yudilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Nomor 1, imamun adil, pemimpin yang adil. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini refleksi tadabbur yang bisa kita lakukan, yang bisa kita bahas pada kesempatan malam ini terkait dengan suratul kahfi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman yang lebih lagi. Silahkan dibaca bagaimana keajaiban dan keagungan surat ini dengan mempelajari tafsirnya lebih dalam lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita pemahaman lebih. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari tausiah beliau Ustaz Abu Fatih Al-Adani, jazakallahu khairan Ustaz, telah menyampaikan tausiahnya. Semoga menambah wawasan bagi kita semua. Bapak sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita akhiri, ada beberapa pengumuman. Nanti malam insyaallah di Masjid Barokah ini masih ada agenda, ada kegiatan lanjutan, yaitu Qiyamul Lail. Insyaallah nanti bersama Imam Ustadz Lutfi Al-Bahri Al-Habib dari Ma'had Baitul Hikmah, yang nanti insyaallah akan membacakan juz 15 ya, surah Al-Isra dan Al-Kahfi. Jadi monggo barangkali dari Bapak sekalian berkenan untuk menghadiri kita sholat tahajud yang mulai bersama di Masjid Barokah. Insyaallah nanti dimulai sekitar jam 2 supaya tidak mepet, karena setelah yang mulai insyaallah juga akan diadakan sahur bersama, karena mengingat besok adalah hari tanggal 9 Zulhijjah, Shaum Arafah, yang keutamaannya sudah banyak disampaikan, menggugurkan dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun kemudian. Selanjutnya satu buah pengumuman juga, insyaallah kajian rutin sebulan sekali untuk bulan depan akan bersama dengan Ustadz Salman Al-Jogjawi. Nah, beliau ini adalah ex Selawan Salman. Nah, ini yang anak muda masih tahu. Nanti monggo dihadiri kembali kajian rutin Rabu malam Kamis bulan depan bersama Ustaz Salman Al-Jogjawi. Demikian yang bisa disampaikan. Kita akhiri majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi